Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Martin Putra Jeffrey. Saya Lestin Trisiska Lasem. Halo, saya Mendandra. Halo, nama saya Esa Lasem. Halo, nama saya Dita Putra Lasem. Indonesia. Indonesia adalah sebuah lukisan raksasa yang digoreskan oleh ribuan warna kehidupan. Ia bukan hanya tentang hamparan daratan dan lautan, tetapi tentang manusia-manusia dengan latar belakang berbeda yang memilih untuk hidup berdampingan dalam satu rumah besar bernama bangsa. Di negeri ini, perbedaan bukanlah jurang pemisah, melainkan jembatan yang saling menguatkan. Keberagaman Indonesia tampak dari wajah-wajah yang berbeda, bahasa yang beraneka, serta adat istiadat yang diwariskan turun-temurun. Ada yang berbicara dengan logat lembut dan penuh kesantunan. Ada juga yang bersuara tegas dan lantang dengan penuh semangat. Ada yang mengekspresikan kebahagiaan lewat tarian gemulai. Ada pula yang merayakan dengan gerakan kaki dan tabuhan alat musik yang menggebu. Semua perbedaan itu hidup berdampingan, saling memperkaya, tanpa kehilangan jati diri masing-masing. Bahasa-bahasa daerah tumbuh seperti bunga di taman bebas. Setiap bahasa membawa cara pandang dan filosofi hidup yang unik. Meski berbeda-beda, masyarakat tetap dipersatukan oleh satu bahasa bersama yang menjadi penghubung, jembatan komunikasi, dan simbol kebersamaan. Dalam percakapan sehari-hari, orang-orang dari latar budaya yang berbeda dapat tertawa bersama, berdiskusi, bahkan bekerja bersama membangun masa depan. Keberagaman juga tercermin dalam keyakinan dan cara beribadah. Rumah-rumah ibadah berdiri dengan arsitektur yang berbeda-beda, dengan doa-doa yang dipanjatkan dalam bahasa. Sejahtera di Katulistiwa, alam berseri-seri, bunga beraneka, melingkar ramai-ramai, bertajuk cahaya jingga, surya di cakrawala, selalu berseri, alam indah bermain di
bermani embun surga. Syukur kehadiran yang maha pencipta, atas anugerahnya tanah nirmala. Bersuka cita, insan di bersara yang aman sentosa. Damai makmur merdeka di setiap masa. Bersyukur kita semua. Selalu berseri, alam indah bermadi Indonesia. Negeri tali jiwa, hawa sejuk nyaman, wajah pagi rupawan, burung berkicau ria, bermadi embun surga. Syukur kehadiran yang maha kuasa, atas anugerahnya tanah dijaga. Bersuka cita, insan di negara yang bebas merdeka. Rukun damai sentosa di setiap masa. Bersatulah kita semua. Aku bahagia di Khatulistiwa. Konflik Sampit adalah peristiwa kerusuhan sosial yang pernah terjadi pada tahun 2001 di Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah. Konflik ini melibatkan ketegangan antara sebagian masyarakat Dayak dan Madura yang dipicu oleh masalah sosial, ekonomi, dan perbedaan budaya yang telah lama berlangsung. Kerusuhan bermula dari pertikaian kecil yang kemudian meluas menjadi konflik antar kelompok. Akibatnya, banyak warga yang mengungsi, aktivitas masyarakat terganggu, dan wilayah menjadi tidak aman. Proses penyelesaiannya dilakukan melalui beberapa hal. Pemerintah Indonesia mengirim aparat untuk memulihkan keamanan, mengevakuasi warga, serta memberikan bantuan kemanusiaan. Selain itu, tokoh adat dan masyarakat dilibatkan dalam dialog damai untuk membangun kembali hubungan dan mencegah konflik terus. Upaya rekonsiliasi dan pembangunan kembali daerah terdampak menjadi bagian penting dalam pemulihan setelah konflik. Konflik Poso adalah konflik sosial yang terjadi sejak akhir 1990-an hingga awal 2000 di wilayah Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Konflik ini dipicu oleh ketegangan sosial, politik, dan perbedaan latar belakang masyarakat, kemudian berkembang menjadi bentrokan antar kelompok. Peristiwa bermula dari perselisihan lokal yang meluas dan menyebabkan gangguan keamanan, kerusakan permukiman, serta banyak warga mengungsi. Situasi sempat berlangsung dalam beberapa tahap dan memerlukan penanganan serius. Proses penyelesaiannya dilakukan melalui keterlibatan pemerintah Indonesia, aparat keamanan,
dan dibuatlah surat keputusan dalam bentuk deklarasi Malino.